Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, yes Lord. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian.
sama-sama katakan Dia yang layak. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Yes Lord, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, hanya Kau yang layak, yang suci. Yes Lord, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Oh Yesus, Kau Tuhan, Kau yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan mengangkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang suci. Yes Lord, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Oh Yesus, Kau Tuhan. Oh, let's worship Him. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak Tuhan. Oh, kami bawa korban pujian ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, bawa setiap kami, bawa setiap kami anak-Mu. Jesus, Kau yang layak Tuhan.
disembah. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Yes Lord, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Biar jemaat saja yang nyanyikan. Kau saja yang suci, Kau saja Yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, yes Lord, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Let's praise His name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. We sing praises to your name, oh your name, yes Lord. Oh, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy. You're worthy to be praised, Jesus, worthy to be praised. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Let's say, I sing praises to your name, oh Jesus. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised.
milikmu buat Tuhan. Mari sama-sama yang ingin memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan di atas kepalanya, come on. Tentang keselamatan bergema, bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh, 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 oh. Amin. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh, 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 oh. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Namanya disebut orang raja damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Katakan haleluya. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar. Come on, sama-sama. Oh, 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 oh. Amin. Namanya disebut orang raja damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya, katakan tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Let's sing. Kasih-Nya akan bergema hingga kekekalan. Oh, marilah sambut sang raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, katakan Allah Immanuel. Haleluya.
lebih dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku penghawatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan haleluya. Haleluya. Tetap biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Yes Lord, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Lord. Woo! Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Woo! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sama-sama angkat tanganmu. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Mari sekali lagi siap jemaat, Tuhan beri kemuliaan terbaik untuk Allah. Kita katakan haleluya.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah hari ini secara online, jika Anda beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda atau rekan terdekat Anda di rumah-rumah, boleh katakan damai Natal tetap ada di tempat ini. Damai Natal tetap ada. Amin. Sebuah firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kami mengucapkan Merry Christmas, masih dalam suasana Natal di tempat kita masing-masing, dan saya yang sangat yakin dan percaya sekalipun kita hari ini merayakan Natal di rumah-rumah, tetapi kasih dan damai Natal itu melimpah di hati kita. Amin jemaat Tuhan. Dan sambil setiap jemaat Tuhan mempersiapkan persembahan dengan penuh sukacita, kami mau menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami secara online. Kami mengucapkan welcome home. Dan jika Anda belum memiliki gereja lokal, Anda bisa mengikuti informasi setiap ibadah kami, GMS Makassar, IG dengan GMS Makassar, atau lewat YouTube GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan saya menginfokan bahwa setiap jemaat Tuhan sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa ibadat tutup tahun dan ibadat tanggal 3 Januari 2021 akan dialihkan secara online dan akan aktif kembali pada tanggal 10 Januari 2021. Kita akan memberikan persembahan bagi setiap jemaat Tuhan yang secara online Anda bisa mentransfernya lewat nomor rekening dan QR code yang telah tertera di layar gadget Anda. Kemudian minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari sama-sama kita membawa buah sulung kita di tahun yang baru. Minggu depan dengan hati yang melimpah syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Putra Natal kami mengucap syukur untuk segala perkenanan-Mu sepanjang tahun ini. Engkau penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kami menyebut-Mu dengan sebuah nama yang penuh dengan urapan dan kuasa. Tuhan, kami tahu kalau kami boleh berjalan dan kami boleh tiba di ujung akhir tahun ini. Bahkan di hari ini adalah hari di mana kami merayakan ibadah hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Kami boleh melewatinya bukan karena kemampuan dan kegagahan kami, tapi kami melewatinya karena perkenanan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sorak-sorai pujian, kemuliaan, keagungan yang kami berikan Tuhan di hari hidup kami, itu kami mau persembahkan semuanya lagi sekali lagi di hadapan kaki-Mu, di hadapan tahta-Mu, di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan saat ini. Dan kami berdoa persembahan di tangan kami, bahkan ketika kami akan mentransfernya lewat via apapun Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang terbaik, tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan akan Engkau. Berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu di setiap rumah-rumah yang ada atau dimanapun mereka berada saat ini. Biarkan urapan dan kuasa Tuhan menyertai mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sukacita Natal melimpah dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga, anak cucu mereka diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk minggu depan ketika kami akan mengembalikan 1/10 dari apa yang Kau percayakan. Itu akan menjadi sebuah buah sulung untuk kami memberi kan Tuhan di awal tahun 2021. Mari kami mempersiapkan hati kami, tetapi Tuhan terjadi seturut dan kehendak-Mu. Kami mengundang setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, menggerakkan hati kami, mengembalikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak mau mencuri setiap kredit Allah dalam hidup kami, tetapi kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengembalikan segala pujian hormat ke dalam tangan-Mu. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu menjadikan kami, mempersiapkan kami untuk masuk di tahun yang baru dengan visi yang Kau akan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami di Gereja Mawar Syaron Makassar. Kami mengajak Anda untuk terhubung bersama-sama dengan kami di dalam Connect Group. Follow akun sosial media Instagram kami untuk Anda bisa update seputar pelayanan kami Gereja Mawar Syaron Makassar selama seminggu ke depan. Mari mengikuti ibadah online Gereja Mawar Syaron Makassar yang dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 8 pagi dan ibadah Army of God mulai pukul 2 siang melalui channel YouTube GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jemaat, jangan lewatkan pesan tahun baru dari PDM Abed Santoso pada hari Kamis 31 Desember 2020 jam 7 malam. Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua. Anda dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan via transfer di rekening Gereja Mawar Syaron Makassar, Bank BCA 088 22 99200 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Makassar. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah,
simple. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidup bagiku, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Halo, bagaimana kabar Anda? Saya percaya hari-hari ini hari-hari yang luar biasa untuk kita semua. Saudara, kangen sekali rasanya kita nggak ketemu ya, sudah cukup lama, hampir setahun kita nggak ketemu. Tapi sekalipun nggak ketemu secara fisik, hati kita, visi kita, kepercayaan kita untuk terus bertumbuh, terus hadir bersama-sama dengan Tuhan kita. Saya harap kita mungkin tidak berjumpa secara fisik, tetapi dalam hadirat Tuhan kita selalu melekat di hati satu dengan yang lain, bersatu untuk terus bermimpi dan terus bertindak untuk sebuah tujuan besar yang Tuhan taruh di keluarga kita maupun di kota dan bangsa kita. Nah saudara, hari ini saya ingin share sesuatu yang simpel, sederhana, tetapi mari sama-sama kita renungan pada saat ini. Ya, kita renungan tentang sesuatu yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini. Juga sekaligus bulan-bulan ini kita merayakan Natal, Merry Christmas, dan bukan hanya perayaan Natal karena Yesus tidak lagi di atas atau di dalam palungan menjadi bayi yang kita nantikan.
Tetapi Yesus adalah Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa siang dan malam untuk Anda dan saya, dan dia menyertakan setiap berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita menyembah, bukan menyembah bayi yang lemah, tapi menyembah Allah yang hidup dengan segala kuasa yang menyertainya. Barang siapa yang percaya, maka dia akan hidup di dalam kuasanya. Nah saudara, tahun ini adalah tahun yang unik buat kita semua, bukan? Saya percaya setiap tahun itu spesial, karena tidak ada waktu yang bisa kembali. Dan tidak ada waktu yang kalau kita lewati begitu saja, kemudian kita menyesal, kita ingin kembali ke belakang, ya kita paling hanya bisa mengulang sesuatu yang lebih baik untuk waktu yang akan datang. Kita tidak pernah mengembalikan diri kita pada waktu yang ada di belakang kita. Dan itulah uniknya kenapa setiap hari yang kita lalui menjadi spesial. Apalagi setiap tahun yang kita lalui juga menjadi spesial. Pertanyaan besarnya sebetulnya adalah seberapa bertumbuh kita dari tahun ke tahun. Seberapa bertumbuh kita saat kita pertama kali mengenal Tuhan, sekian tahun sesudah itu, dan hari ini Anda berdiri atau Anda mendengarkan khotbah ini, posisi Anda, posisi rohani Anda, hati Anda, kapasitas Anda, kita ada di mana hari ini? Apalagi ditambah dengan tahun ini adalah tahun yang spesial, bukan hanya untuk gereja Tuhan, tetapi juga untuk orang seluruh dunia. Kita mengalami sebuah masa yang belum pernah ada sebelumnya, ataupun kalaupun sudah pernah ada, masa itu bukan di masa kita, bukan di zaman kita. Saya pun juga baru pertama mengalaminya. Tetapi saudara, di masa-masa seperti ini saya percaya justru di mana ada pintu yang tertutup, Tuhan selalu membuka pintu lain untuk dia buka. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang melempar kita ke padang gurun dan membiarkan kita mati kelaparan di sana. Tetapi kalau dia adalah Allah yang mengizinkan kita di padang gurun, dan kalau kita diizinkan di padang gurun, kita akan makan sekalipun di padang gurun. Itu Tuhan kita. Jadi dalam hidup ini tidak ada semua pintu ditutup semua, terus Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Never, nggak mungkin. Termasuk karena pandemi dan situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Kelihatannya perubahan demi perubahan sedang terjadi. Pintu demi pintu banyak yang tertutup. Situasi yang biasa kita lalui tiba-tiba tidak bisa kita lalui. Ya, kalau kita melihat dari sisi ini, maka kita akan melihat, aduh kenapa kok enggak seperti yang dulu ya. Wah ini saudara, akhirnya kita galau dan melihat kepada apa yang sudah terjadi di belakang kita. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, Anda justru melihat, wow, situasi sekarang justru membuka banyak pintu berikutnya yang dulu tidak pernah ada. Dan hari ini justru menjadi mungkin untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan izinkan menutup sebuah wilayah atau satu pintu tertentu, dia tidak akan menutup semua pintu. Pasti akan ada pintu lain yang dia bangkitkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Jadi jangan takut menghadapi hari-hari hidup Anda. Jangan takut menjalani berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan terus maju, dia akan terus memberkati. Dia hanya ingin mencari hati yang berani mempercayainya dengan segenap hati di sepanjang hidupnya. Hari ini satu sisi Tuhan membuka pintu-pintu yang baru. Tapi di lain sisi akibat dari pandemi kita juga tahu, saya percaya iblis tidak pernah punya kuasa lebih daripada apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi di lain sisi kita juga paham situasi ini, sadar atau tidak sadar, iblis berusaha untuk ambil bagian, mencuri sebuah kesempatan, dan mencuri segala yang baik yang Tuhan pernah tabur di dalam kehidupan kita. Dia akan cari suasana, dia akan cari waktu yang tepat, dia akan cari kesempatan yang terbaik, dan dia akan curi diam-diam apa yang dia bisa ambil untuk menurunkan pertumbuhan kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk meyakinkan dirimu bahwa keadaan tidak bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sehingga singkat cerita dia menaburkan berbagai macam benih, termasuk di dalamnya membuat kekristenan kita menjadi pasif. Termasuk di dalamnya membuat kita menjadi orang-orang yang orientasi pertumbuhan bukan mengejar sesuatu bersama dengan Tuhan, tetapi mencari kenyamanan dan gimana caranya supaya tetap terasa rohani.
Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan situasi yang seperti ini. Allah tidak menghalangi umatnya diberkati. Allah juga tidak menghalangi umatnya menyembah Tuhan dengan lebih nyaman. Tidak menghalangi itu. Tetapi yang Tuhan halangi dan Tuhan tidak inginkan adalah kalau kita berorientasi kenyamanan dan kita pakai kenyamanan itu dengan tudung-tudung atau alasan-alasan rohani. Yang pada dasarnya sebetulnya Anda mulai menjauh 1-2 langkah dari kehendak Tuhan. Anda mulai menjauh 1-2 langkah dari step berikutnya. Anda mulai menjauh sekian langkah dari harga demi harga yang seharusnya kita bayar sebagai hidup kita sebagai orang percaya bersama dengan Dia. Pertanyaannya adalah, ada di mana posisi kita hari ini? Bagaimana ekspektasimu tentang Tuhan? Bagaimana dan sejauh apa kita akan terus melangkah maju, mengikut Tuhan dengan semua tantangan yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak menentang ibadah online. Saat ini pun kita online. Ya, dan tidak salah. Memang dalam kondisi yang seperti ini, online menjadi ujung tombak yang begitu luar biasa. Dan tidak salah dengan ibadah online. Tetapi kadang-kadang kita bisa kejebak. Kejebaknya apa? Sudah deh, nggak usah ke gereja. Tapi aku nanti online aja. Tapi kenyataannya kita nggak pernah benar-benar ibadah online. Kita nggak pernah sungguh-sungguh menyediakan hati kita untuk duduk di kakinya, mencari wajahnya, menemukan kehendaknya sekalipun dengan online. Tetapi kita menggunakan kesempatan untuk tidak ke gereja karena memang nggak bisa onsite, tetapi kita menggunakan kesempatan itu dengan alasan online, tetapi alasan tetap berhenti menjadi alasan, tidak pernah betul-betul kita pakai sebagai sebuah kesempatan untuk membawa hidup kita pada sebuah pertumbuhan. Saudara, disinilah kekristenan kita harus hati-hati. Kita akan merasa membenarkan diri kita karena situasi, karena keadaan, karena situasi tidak sama seperti yang dulu. Dan it's good, tidak ada yang salah dengan itu. Ya, alasan ini adalah alasan yang benar dan masuk akal. Tetapi di sisi yang berbeda, kita juga harus tahu, kita tidak boleh hanya beralasan. Kalau kita memang betul-betul tidak bisa onsite untuk ke gereja bersama-sama, minimal itu tidak menjadi alasan. Tetapi minimal di rumah-rumahmu pribadi. Kau betul-betul bawa hidupmu. Kau betul-betul bawa hatimu. Kau betul-betul persembahkan waktumu dari 24 jam sehari, Anda pakai 1,5 jam, 2 jam untuk dipersembahkan di kaki Kristus saat tak seorang pun tahu. Gembalamu gak tahu, orang-orang di sekelilingmu gak tahu, atau teman kantormu mungkin juga gak tahu. Anda cuma di kamar 2 jam dengan onlinemu, tetapi onlinemu ini tidak kalah berkualitas dengan kehadiranmu di gedung-gedung gereja. Saudara, pertanyaannya, sejauh mana kita akan melangkah jauh lebih dalam di dalam kehendak Tuhan? Kita akan menjadi orang Kristen yang kelihatan sekedar tidak bisa ke gereja karena kondisi sekarang lagi gak nyaman. Atau kita menjadi orang Kristen yang memang gak bisa ke gereja karena kondisinya sedang tidak memungkinkan. Tapi di rumah, di hidup Anda, di dalam kehidupan Anda pribadi, kau tidak pernah luntur dalam pertumbuhan. Engkau terus maju dalam kehendak Tuhan. Engkau terus semakin hari mengasihi Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Dua situasi ini adalah situasi yang dari luar itu tampak sama. Samanya di mana? Sama sebagai anggota gereja A. Samanya di mana? Sama-sama mengatakan bahwa kami ibadah di rumah dan online. Sama, tapi kedalamannya berbeda. Ada yang mereka betul-betul bangun hidupnya. Dan dia pakai dari 24 jam waktunya. Dia perpuluhan waktu 2 jam aja. Untuk dia persembahkan di hadapan Tuhan. Dan bertumbuh secara pribadi dengan dia. Tapi ada sisi-sisi yang lain. Yang dia mengatakan akan online. Tapi dia tidak pernah online. Tapi dia justru pakai keadaan-keadaan untuk kenyamanan pribadinya. Dan tetap menggunakan tudung-tudung rohani di dalam kekristenan. Be careful. Tuhan kita adalah Tuhan yang masuk di dalam hati kita. Dan dia menginginkan mengikut Tuhan bukan dengan cara-cara yang gampangan. Tapi dia ingin mengikut Tuhan dengan cara-cara yang bersungguh hati. Sekalipun waktu bersungguh hati gak selalu harus sulit juga.
Karena di dalam kesungguhan ada penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang menyertainya. Pertanyaannya adalah bukan tentang Tuhannya, bukan tentang online atau onsetnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi hatimu dengan Tuhan hari ini dan seberapa jauh kita akan melangkah dan terus mengikuti Dia seumur hidup kita. Bukankah Dia Allah yang sama saat sebelum pandemi, saat sebelum kebiasaan baru ini ada? Bukankah Dia juga Allah yang sama di saat-saat terbaik maupun saat-saat yang mungkin gak sesuai dengan kebiasaan kita? Dia adalah Allah yang sama, yang terus menanti dan menunggumu di ruang-ruang paling pribadi untuk menjumpai anak-anaknya bersekutu dengan Dia. Alkitab ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia tanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah pertanyaannya simpel bukan? Jadi suatu ketika Yesus berjalan melewati Kaisarea, terus kemudian Yesus tergelitik, dia nanya kepada murid-muridnya, menurutmu aku ini siapa sih? Atau menurut mereka, aku ini siapa sih? Mereka jawab, ya ada yang mengatakan kamu itu kayak Yohanes Pembaptis, kayak Elia. Oh begitu, oke. Itu kan menurut mereka tuh. Kalau menurut kamu tuh, aku ini siapa? Tiba-tiba seorang murid yang memang ngomong dulu baru mikir gitu ya, namanya Petrus. Dia langsung spontan berkata, Tuhan kau adalah Mesias, kau anak Allah yang hidup. Dan jawaban Tuhan luar biasa. Jawaban Tuhan berkata, Petrus kamu luar biasa. Dia, kurang lebih dia ngomong begitu. Apa yang kamu katakan bukan dari dirimu, tapi Bapa di surga yang mengaruniakan itu kepadamu. Dengan kata lain Tuhan mau katakan ada Roh Kudus yang coba memberitahukan kepadamu tentang kebenaran yang kau tidak pahami. Setelah itu ya sudah tahu nggak kira-kira apa yang ada di hati Petrus? Apa yang ada di pikiran Petrus setelah dia tahu jawabannya benar? Bahkan dia dinubuatkan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan gitu kan di bagian yang lain. Tapi pertanyaannya apa yang ada di hati Petrus setelah itu? Bahkan kalau Anda lihat di dalam kesempatan di ayat berikutnya, Tuhan itu cerita kepada murid-murid juga kepada Petrus hari itu. Tuhan ngomong gini Bapak Ibu, tunggu ya, nanti sebentar lagi orang yang menurutmu kamu anggap sebagai Mesias ini, ya nanti sebentar lagi akan mengalami aniaya. Aku akan disiksa dan nanti aku akan mati. Sudah tahu pada saat itu Alkitab berkata, ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sudah tahu di situ ada sebuah situasi yang kalau kita pahami sebetulnya sangat signifikan sekali keadaannya. Jadi satu sisi Petrus berkata engkau adalah Mesias. Tapi di lain sisi sampai satu titik Tuhan itu ngomong kepada Petrus, enyahlah iblis daripadamu. Dari mulut yang sama yang mengatakan engkau adalah Mesias, dari mulut yang sama pula dia berkata, Tuhan berkata enyahlah iblis. Karena Petrus gak setuju dengan apa yang Yesus katakan hari itu. Saudara, tahukah di sini sebetulnya ada dua persepsi tentang bagaimana mengikut Tuhan. Nah ini yang saya mau sharekan kepada Anda. Ada dua persepsi yang sangat kunci, simple tentang bagaimana mengikut Tuhan. Bagi seorang Petrus hari itu, mengikut Tuhan adalah dia tahu bahwa Allahnya membuat mukjizat. Dia tahu Allahnya punya otoritas. Dia tahu Allahnya beken dan terkenal di Yerusalem.
Dia tahu Allahnya itu punya kuasa yang begitu luar biasa. Dan dia tahu dia orang dekatnya. Dia tahu dia di sebelahnya. Dia berpikir, wah gue jadi menteri pertahanan ini. Ya, dia berpikir, wah aku jadi orang di samping seorang Mesias dan orang dekat. Aku punya posisi spesial di dalam aku ikut bersama-sama dengan dia. Jadi posisiku ini spesial, harus dipertahankan. Ya, itu yang ada di pikiran Petrus. Nah, ketika Petrus ada dalam pemikiran seperti itu, tiba-tiba Yesus ngomong, suatu hari setelah ini aku akan disiksa. Aku akan mengalami aniaya dan aku akan mati. Saudara, kata-kata ini seperti menohok hati Petrus. Petrus berpikir, aku ini kan orang keduanya dari orang yang hebat satu ini. Kok dia ngomong dia mau mati? Kok dia ngomong dia mau disiksa? Kok dia ngomong dia akan mengalami masa aniaya? Terus kalau dia sampai seperti itu, apa yang terjadi dengan aku? Jadi sesungguhnya hari itu Petrus mengikut Tuhan bukan tentang Tuhan yang dia ikuti. Tetapi dia mengikut Tuhan tentang apa yang dia ekspektasikan dan apa yang dia dapat kalau dia ikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan karena kepentingan-kepentingan pribadi yang melekat di dalam hatinya. Bukan karena apa yang Tuhan ingin jadi kehendaknya kalau seseorang mau ikut dia. Saudara, di titik inilah begitu Yesus menceritakan bahwa ada sesuatu yang gak nyaman setelah ini akan kamu alami. Setelah ini aku akan disiksa, aku akan mati, dan keadaan itu gak nyaman. Petrus langsung berkata, hah enggak, kamu gak akan gitu Tuhan, aku gak mau kamu seperti itu. Tahukah, hari ini situasinya jauh di waktu yang berbeda, tapi kalau kita mau tarik di dalam waktu dan ruang konotasi yang sama, Anda akan temukan. Ya, seseorang akan berkata, aku akan ikut Tuhan. Kenapa? Ya karena aku bisa ikut Tuhan dengan nyaman. Aku bisa ke gereja, ketemu teman-teman. Aku bisa lakukan segala sesuatu dengan komunitas-komunitas yang baru. Jaringan bisnisku terbuka karena punya teman-teman di gereja. Benar? Sampai suatu ketika pandemi datang, tiba-tiba orang gak bisa ketemu. Tiba-tiba orang gak bisa ke gereja. Tiba-tiba harus online. Tiba-tiba kemana-mana harus pakai masker. Tiba-tiba mau kumpul-kumpul juga gak boleh. Tiba-tiba ada ancaman tentang penyakit yang bisa menyerang kita kapan saja. Pertanyaannya adalah dalam situasi yang sama ini, kita bisa kejebak kayak Petrus. Dan kita berkata, Tuhan gak boleh kok sampai disiksa begitu. Nanti posisiku ada di mana dong? Dengan kata lain kita juga mengatakan, Tuhan gak boleh situasi begini berubah. Kalau situasinya berubah, nanti kita gak bisa ke gereja lagi dong. Nanti CG kita yang biasanya jadi komunitas-komunitas pekerjaan jadi hilang dong. Dulu yang biasanya deket tiap hari ketemu bisa ngomong-ngomong satu dengan yang lain, oh jadi gak nyaman dong. Wah kalau jadi gak nyaman begitu, wah aku gak mau Tuhan. Jadi gak boleh kondisi itu terjadi. Kalau kita gak hati-hati, kita akan mengikut Tuhan dengan cara kita. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan satu cara atau peristiwa terjadi untuk ngajarin kita mengikut Dia, bukan dengan cara kita. Tapi mengikut Dia dengan cara-cara yang Dia inginkan. Dan di sana melatih hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Ya, siapakah diri kita? Dan bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Sebesar apa hati yang sama yang kau rela bayarkan untuk Tuhan? Sebesar apa hati yang sama yang Anda tetap sama beraninya mengambil resiko untuk Tuhan? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sederhana tetapi penting. Saya berkata begini bukan berarti, oh ikut Tuhan itu harus sengsara. Ikut Tuhan itu harus high risk. Ikut Tuhan itu harus yang susah-susah. Bukan. Bukan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, ada masanya. Di mana ikut Tuhan itu kalau memang ada saat-saat tertentu agak susah sedikit, agak repot sedikit, agak gak nyaman sedikit, let's do it. Kita tetap lakukan. Karena kita mengikut Tuhan bukan untuk kenyamanan. Kita ikut Tuhan karena Dia Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah mentalitas seperti ini harus dibangkitkan dari hati kita.
Supaya kekristenan bukan tumbuh karena fasilitas. Kekristenan bukan tumbuh karena gaya-gaya lama yang ada di pikiran kita yang kita belum mau berubah. Tetapi kekristenan harus tumbuh sekalipun dunia berubah, situasi berubah, keadaan-keadaan baru boleh terjadi. Tapi kekristenan kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus maju, visinya harus tetap strong, ya. Di mana visi untuk keluargamu yang harus Anda perjuangkan tetap harus strong maju ke depan, tidak boleh luntur ke belakang. Visi yang Anda sedang perjuangkan untuk CG Anda tetap harus strong untuk berani melihat bahwa ini adalah panggilan dan amanat aku yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Dan tidak pernah diganti hanya karena pandemi. Tidak pernah diganti hanya karena kebiasaan baru sedang muncul. Mengenai caranya berubah, is okay. Metodenya berubah, sangat mungkin bisa terjadi. Tetapi visinya tidak akan pernah luntur dari dalam hidup kita. Apalagi dilunturkan dengan kenyamanan-kenyamanan. Yang kita pilih hanya sekedar kita memilih yang mudah. Hari ini mari kita tumbuh dengan cara yang benar. Dan pertanyaan berikutnya adalah kembali kepada sejauh mana kita akan ikut Tuhan. Saudara, lihat ayat berikutnya. Sesudah perdebatan itu, ya, sesudah perdebatan, Yesus ngomong kepada Petrus, "Enyahlah iblis daripadaku, engkau enggak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah itu apa yang Yesus katakan? Yesus langsung ngomong step berikutnya. Ini yang dia katakan, ayat 23. Ayat 24, sorry. Ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi setelah peristiwa itu langsung Yesus ngajarin Petrus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, nah, nangkap sesuatu Bapak Ibu? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, kata Alkitab. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dari cerita ini, dari perdebatan antara Petrus dan Yesus tadi, setelah itu Yesus ngajarin. Hei, kalau kamu mau ikut aku, ini loh ada caranya. Ada caranya dan ada buahnya. Kita ngomong buahnya dulu. Ya, buahnya apa? Buahnya lihat nih, ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Dia bukan Allah yang meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang pasti akan menyertai dan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada waktu itu, perhatikan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya apa? Artinya begini loh, memang sepertinya ada harga yang dibayar. Memang sepertinya ada pengorbanan. Memang sepertinya ada langkah-langkah ketaatan yang kita lakukan. Memang sepertinya ada konsistensi demi konsistensi yang harus kau pilih untuk Anda hidup bersama dengan Tuhan dalam keadaan enak atau enggak enak. Tetapi dari sorga juga berani berkata, apapun yang kau lakukan di dalam ketaatan, engkau akan menuai buah dari setiap perbuatan. Apapun itu, Anda bisa melakukan sesuatu atau ketaatan yang paling sederhana sekalipun, sorga tidak pernah melupakan ketaatan sederhana. Kita bisa melupakan bahkan kegiatan kita sehari-hari. Tapi sorga tidak pernah melupakan ketaatan yang paling sederhana itu. Dia akan mengembalikan semuanya di dalam hidup kita berlipat kali ganda. Itu cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mau mengajar setiap kita semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan, ikut Tuhan, gak semuanya jalan selalu mulus. Tetapi sekalipun jalan tidak selalu mulus, buah dari ketaatan kita selalu hebat dan luar biasa. Sekecil apapun ketaatan itu, ketika berangkat dari hati yang benar dan diulang terus menerus menjadi konsistensi dan gaya hidup barumu bersama dengan Tuhan, maka semua yang kau lakukan akan berbuah-buah lebat dan menghasilkan kehidupan yang besar di tangannya. Pertanyaannya adalah,
Berani nggak kita masuk ketaatannya? Tipe ini. Beranikah kita masuk dari satu ketaatan kepada ketaatan, bukan hanya dalam situasi baik, tapi juga dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan. Dan Anda memilih untuk setia dengan dia. Karena itu, di ayat sebelumnya Tuhan ngajarin gimana caranya bisa seperti itu. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Caranya gimana? Tuhan ngajarin, kalau kamu mau betul-betul ikut aku, maka caranya sederhana. Sangkal diri, pikul salib, dan follow me. Follow Yesus maksudnya. Sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Anda tahu kalau ngomong tentang sangkal diri dan pikul salib selalu berkaitan dengan keinginan kita yang kita konfrontasi, keinginan kita yang kita lawan demi kebenaran yang kita hidupi. Sekalipun waktu kita melakukannya, kadang terasa nggak biasa. Sekalipun waktu Anda melakukannya, kadang terasa kita kok beda sendiri dari yang lain. Semua orang nggak lakukan apa yang saya lakukan. Contoh, Anda ibadah online nih, 1,5 jam di kamarmu. Anda lompat-lompat sendiri, Anda tepuk tangan sendiri, Anda teriak haleluya sendiri. Teman di kamar sebelahmu mungkin bukan orang Kristen. Mereka bisa mikir, dia salah minum obat apa kemarin? Gitu saudara. Apa yang terjadi? Dia salah minum obat apa? Di teman sebelah yang satunya, dia mikir juga, wah jangan-jangan lagi putus sama pacarnya ini. Gitu ya. Kok dia lompat-lompat sendiri, aneh begini. Jadi begitu. Tapi bagi Anda yang berkata, sangkal diri pikul salib. Anda lakukan itu dengan kesungguhan. Anda lakukan itu dengan hati yang menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Dan kau mengasihi Tuhan, tidak bergantung kepada apa kata orang tentang dirimu. Tapi engkau mengasihi Tuhan lebih kepada pilihanmu untuk mengikuti dia sepanjang waktu. Saudara, orang-orang seperti ini, dia akan sangkal diri. Dia akan pikul salibnya. Dalam konteks tadi adalah konteks ibadah rutin kita. Tapi pernahkah Anda membayangkan jika konteksnya ini dibawa ke kehidupan sehari-hari kita? Konteksnya dibawa kepada pekerjaan Anda. Konteksnya dibawa kepada hubungan relationship Anda dengan pasanganmu. Konteksnya dibawa untuk memutuskan sebuah persimpangan yang harus Anda putuskan. Dan di sana kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Ketika Anda memutuskan sesuatu yang benar, kok harganya mahal. Kalau aku putuskan sesuatu yang salah, cukup nyaman sih. Terus apa yang harus kupilih dengan situasi seperti itu? Alkitab berkata, sangkal dirimu dan pikul salib. Di ruang-ruang seperti inilah kekristenan yang sesungguhnya diuji di hadapan Kristus. Pertanyaannya, sejauh mana Anda akan melangkah dan mengikuti Dia? Saudara, saya punya sebuah cerita sederhana. Sudah ingat enggak suatu ketika, gini, ada seorang pemuda A dan pemuda B. Pemuda A dan pemuda B ketemu malaikat tiba-tiba. Ya, di salah satu tempat dia ketemu dengan malaikat. Tiba-tiba malaikat kasih mereka challenge. Si A, si B, mau enggak kalian tak challenge? Kalian akan menerima upah besar dan kemuliaan yang besar dengan semua berkat-berkatnya. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Si A dan si B, gua kasih salib masing-masing. Tugasnya sederhana, tolong pikul salib ini dari sini sampai ke ujung bukit yang di sono tuh, yang di sono. Kalian pikul salib itu sampai ke ujung bukit yang ada di sana. Mau enggak? Si A mikir-mikir, oke deh gua mau. Si B juga berpikir-pikir, karena si A mau, saya juga mau. Akhirnya si A dan si B ambil salib itu. Dia mulai bersihkan salibnya gitu ya. Dia mulai olahraga jogging dulu 4 hari jaga stamina gitu kan. Kemudian dia mulai minum yang banyak ya. Dia mungkin doping dengan minum-minuman tertentu supaya dia lebih kuat gitu kan. Selesai setelah itu pagi-pagi benar mereka berdua datang ke tempat itu dan melihat salib yang begitu kasar dan besar yang ada di depannya. Kemudian masing-masing mulai bertekad, oke, kita akan sampai ke puncak dengan membawa salib ini. Ya, dan kita akan menang dengan perlombaan di atas sana. Singkat cerita, si A mulai angkat salibnya di pundaknya. Si A angkat salibnya,
dia mulai melangkah maju ke depan. Si B juga lakukan yang sama. Si B dia angkat salibnya, dia mau taruh di pundaknya, dia mulai melangkah. Terus melangkah maju ke depan di dalam prosesnya. Terus bertambah, setapak demi setapak matahari mulai muncul. Matahari pagi, segar matahari pagi. Wah enak matahari pagi sambil ngangkat, sambil berkeringat gitu ya. Sampai jam 7, jam 8, makin siang sampai jam 11 siang. Tiba-tiba matahari pagi berubah menjadi matahari yang betul-betul panas untuk si A dan si B. Dan mereka terus berjalan di tempat itu. Ketika mereka terus berjalan di sana, ketika mereka terus tiba-tiba si A itu dia kelelahan, dia capek sekali, dia salibnya terpleset dan jatuh. Kemudian dia ambil salibnya, waktu dia ambil salibnya dia rasa berat sekali ambil salibnya. Dan hari itu, saat itu dia berpikir dia menyerah. Tetapi dia kuatkan hatinya, enggak, ujung bukit enggak jauh lagi. Aku akan ambil salib ini dan angkat salib ini kembali. Dia mulai angkat salib itu, dia taruh di pundaknya. Dia mulai melangkah setapak demi setapak. Si B juga hal yang sama terjadi. Si B ketika dia sedang berjalan, dia kelelahan. Sangat lelah sekali. Sampai satu ketika ada ayat muncul di pikirannya. Ayat itu apa? Ayatnya berkata, bukankah Tuhan tidak mencobai lebih daripada kekuatanku? Jadi ini pasti bukan pencobaan dari Tuhan. Ya, pasti ini bukan dari Tuhan. Ya, ini pasti dari manusia. Sudah tahu apa yang dilakukan si B? Si B langsung ambil gergajinya, dia potong ujung salibnya, dia potong sepenggal. Dia potong sepenggal ujung salibnya. Setelah dia potong sepenggal, dia angkat kembali itu salibnya. Waktu dia angkat salibnya kembali, nah ini beban sama dengan kekuatanku. Nah ini lebih alkitabiah, gitu kan? Dia maju lagi, dia pakai salibnya itu naik ke atas. Sampai pada wilayah meter tertentu, dia jatuh kembali dan dia gak kuat. Sampai jatuh, gak mungkin aku angkat salib ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Diambil gergaji lagi, dia potong salib itu. Jadi Anda bisa membayangkan salibnya mulai aneh bentuknya gitu ya. Potong salibnya, setelah dia potong salibnya, dia angkat kembali sampai pergi ke ujung. Si A pun juga terus berjalan tertatih-tatih. Ada waktunya si A jatuh ke tanah. Dan waktu dia jatuh ke tanah, dia ambil lagi salib itu. Kemudian dia melangkah 1-2 langkah, dia jatuh kembali, dia ambil kembali. Dia ingat satu ayat yang berkata, Mazmur berkata, berbahagialah mereka yang menabur dengan meneteskan air mata. Karena mereka akan menuai dengan berkas-berkasnya. Akhirnya si A ini dia tetap gendong salibnya. Terus sekalipun sulit, sekalipun mencucurkan air mata, sekalipun berat, dia memutuskan untuk tetap memegang salib itu. Si B dan si A sampai di ujung daripada bukit itu. Dan mereka berpikir selesai sudah pekerjaanku. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika sampai di ujung, ternyata di ujung itu ada satu wilayah curam yang harus mereka lewati. Dan mereka mulai bertanya kepada malaikat, gimana caranya aku lewati wilayah ini? Malaikat dengan jelas berkata, bukankah aku sudah memberikan kepadamu semua peralatannya? Salib itu bisa ditaruh dari sisi sini sampai sisi sana dan pasti akan sampai ke seberang. Kemudian si B mulai pasang salibnya, gak nyampe. Akhirnya si B tidak bisa pergi ke seberang. Si A, dia pegang salibnya, dia pasang di situ dan posisinya pas. Dia melangkah di atas salib itu dan dia sampai di seberang. Sudah apa yang saya mau katakan kepada Anda sih? Seringkali kita menurunkan apa yang Tuhan sedang latih dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, hanya dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Ya. Sehingga yang terjadi kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Kita menjadi orang Kristen yang gak mau bayar harga. Kita menjadi orang Kristen yang untuk taat sampai level tertentu, aduh gak usah deh, berat. Akhirnya kita begitu. Ya, tetapi si B, si A berkata enggak, aku akan tetap pegang salib ini sampai ke ujung bukit. Sekalipun untuk memegang salib ini, aku harus cucurkan air mata. Kelelahan, ada proses-proses yang aku lewati. Tapi tahukah, si A dan si B ketika mereka sampai di ujung bukit, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah
si B menjadi orang yang jauh lebih terlatih. Karena Tuhan mendidik dia sendiri lewat pikul salib yang dia kerjakan bersama dengan Tuhan. Sedangkan si A, dia tetap pegang salib walaupun salibnya itu salib yang aneh. Gitu ya. Dia tetap pegang salib, tapi sampai ke ujung bukit, sekalipun dia pegang salib yang aneh itu, dia nggak belajar sesuatu tentang kekristenan. Dia ke gereja, dia punya aktivitas rohani, tapi dia nggak belajar sesuatu, betul-betul belajar tentang sesuatu yang dia perlu untuk alami bersama dengan Tuhan. Untuk dia mengalami sebuah pertumbuhan dengan Tuhan. Saudara, hari ini sejauh mana Anda akan berjalan jauh bersama dengan Tuhan? Kita akan menjadi si B yang sekedar punya salib, tapi kita nggak sungguh-sungguh punya experience atau pengalaman pribadi yang membuat kita kenal Tuhan dan membuat hidupmu semakin tangguh bersamanya. Atau Anda memutuskan untuk menjadi seperti si A. Ya, di mana Anda terus melangkah, Anda pikul salibnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, tapi Anda melewati itu semua dan Anda memilih untuk maju dan berfokus pada kebenaran, bukan hanya pada keinginanmu pribadi. Maka di situ kau akan melihat. Di awal cerita kelihatannya tetesan air mata yang ada. Tapi di ujung cerita, ingat baik-baik, ketaatan, setiap ketaatan dan ketaatan yang kita lakukan tidak pernah tidak menghasilkan sesuatu untuk mendidikmu menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Dia. Dan ujungnya adalah penyertaan dan berkat Tuhan disediakan bagi kita. Sudah tahu kenapa? Karena setiap kapasitas surga diberikan kepada umatnya sesuai dengan kapasitasnya untuk menerima. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada anaknya dalam kondisi anaknya enggak siap dengan kapasitas itu. Setiap kapasitas surga selalu diberikan dengan kapasitasnya untuk menerima setiap berkat. Jadi memikul salib, mengikut Dia, sangkal diri, kelihatannya sengsara, tapi sebetulnya bukan sama sekali. Justru itu adalah tempat Allah mengerjakan kapasitasmu jadi luas, jadi lebar, dengan sebuah tujuan supaya surga bisa memberkatimu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang jadi masalah adalah kita ini suka curiga dengan Tuhan. Yang jadi masalah adalah kita suka potong salib kita sendiri, kita diskon segala sesuatunya. Yang jadi masalah adalah kita mau hal yang gampang, gak mau yang proses yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita mengikut Tuhan bukan dengan cara dia seperti Petrus. Tetapi kita mengikut Tuhan ya hanya mau dengan cara kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo pikul salib, sangkal diri dan ikut aku, kata Tuhan. Di jalan-jalan yang kita lewati ini, semua ketaatan akan berbuah manis dengan semua penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama cek hati kita masing-masing di akhir tahun ini. Dari bulan Januari sampai kurang beberapa hari lagi kita akan masuk ke New Year's. Pertanyaannya adalah, adakah buah yang bisa dipetik dari hidup Anda? Adakah buah yang kita bisa persembahkan di akhir tahun ini? Atau sebaliknya, hal-hal yang perlu kita introspeksi, adakah sesuatu atau ranting-ranting kering yang harus aku tanggalkan? Adakah sesuatu harga yang lebih yang perlu aku bayar untuk hidupku mengalami pertumbuhan dengan Tuhan? Bukan karena Tuhan ingin harga yang mahal untuk membayarnya, bukan. Tuhan itu mengasihi Anda bukan karena kerja kerasmu. Tuhan mengasihimu karena Anda adalah anaknya. Tetapi kalau kita membayar harga, tujuannya bukan untuk menyiksa kita. Tujuannya justru dari surga menyiapkan kita untuk punya kapasitas yang lebih besar. Ya, hari ini mari kita akhiri tahun ini. Kalau di sana ada persembahan di hadapan Tuhan, persembahkan di akhir tahun ini sebagai kemenangan, sebagai perayaanmu pribadi dengan Tuhan. Kalau di sana ada koreksi, ada introspeksi, pakailah akhir tahun ini untuk meletakkan apapun yang kau harus letakkan di bawah kaki Kristus.
Untuk kau meletakkan segala hal yang harus kau tinggalkan di tahun ini. Sehingga masuk ke tahun depan. Tahun depan adalah tahun di mana Tuhan membentuk dan menyertaimu dengan cara yang heran dan besar. Karena Dia adalah Allah yang menginginkan anak-anaknya menjadi besar di tangannya. God bless you. Mari kita nyanyikan satu lagu yuk sama-sama. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Haleluya Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, di hatiku ya Tuhan. nama-Mu diagungkan di bumi. Di hidup kami, di hati kami. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Lihatlah Tuhan. Tuhan yang Kau mengasihi. pilih dan kasihi. Tuhan yang menantimu. Tuhan yang menginginkan anak-anaknya mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi. Hari ini kita bisa berdiri sebagai seorang istri bagi suami kita. Untuk menjadi seorang istri, kita hanya perlu pergi ke kantor pemerintah dan melakukan pemberkatan di gereja. Tapi untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita dan jadi penolong bagi suami kita, ternyata jauh melebihi itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus dibayar. Kadang-kadang ada hal karakter-karakter yang harus kita ubah. Kadang-kadang ada penyesuaian demi penyesuaian yang kita butuhkan. Juga di dalamnya kejujuran demi kejujuran yang harus senantiasa kita jaga. Entah dalam posisi kita sebagai istri atau posisi kita sebagai seorang suami. Hal yang sama-sama terjadi selama kita masih hidup. Pertanyaannya adalah, setelah 1 tahun berlalu, siapakah Anda di hadapan Tuhan? Istri seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Suami seperti apa yang Anda ekspektasikan di tahun-tahun yang akan datang? Kalau kita sebagai orang muda, sebagai augers atau sebagai anak-anak Pro M, pekerjaan
dan persembahan seperti apa yang akan kau bawa di hadapan Tuhan di hari-hari hidup ini. Kita bukan hanya orang yang bekerja untuk menghasilkan uang dan puas dengan semuanya, tetapi di balik semua uang yang Anda hasilkan atau di balik setiap pekerjaan yang Anda capai, adakah di sana orang-orang memuliakan Tuhan? Adakah di sana engkau semakin menjumpai hidupmu, semakin kenal pribadi yang kau cintai yang satu ini? Adakah di sana 1 tahun berlalu dengan relationship-mu dengan pasangan? Atau mungkin di anak-anak CG, dengan Anda mengatur CG, memuridkan mereka, mengembalakan mereka, atau kita dimuridkan. Dengan semua yang kita lewati itu, apakah kita sendiri mengalami lonjakan-lonjakan rohani? Di mana membuat hidup kita semakin taat dengan Dia. Membuat hidup kita semakin mengasihi Dia. Membuat hidup kita bukan hanya menjadi rohani dan kelihatan aktif di depan pemimpin atau di depan gereja dengan berbagai macam laporan, tetapi membuatmu betul-betul seorang yang cinta Tuhan. Ketika tak seorang pun tahu, ketika engkau beribadah hanya di kamarmu, engkau tetap punya integritas dengan semua hidup dan kasihmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau bersama dengan pekerjaanmu, dengan semua yang kau lakukan, di mana hari-hari sebelumnya Anda punya CG yang saling cover, punya pemimpin rohani yang bisa Anda temui setiap waktu. Tiba-tiba hari ini gak semudah itu, dan tiba-tiba tanpa mereka, akankah lahir anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Dia dengan semua integritasnya di hadapan surga. Hari ini hamba berdoa ya Tuhan, sejauh mana kami melangkah, biarkan kami terus maju di step berikutnya yang Tuhan inginkan untuk kami bertumbuh. Tapi hari ini kalau ada orang-orang yang kami ternyata mundur di kilometer-kilometer yang ada di belakang kami, Tuhan ajar kami untuk dibuka cara rohani kami. Bahwa hidup ini bukan tentang pandangan orang terhadap saya. Bahwa hidup ini bukan tentang aktivitas-aktivitas agama yang aku lalui setiap minggu semata-mata saja. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana aku mengikut Tuhan dengan sungguh hati lewat ibadahku dan lewat keputusan-keputusanku atas semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Kau kerjakan hati mereka satu persatu. Kau menangkan kembali. Kau rebut kembali dalam tahta kasih karunia-Mu. Dan kau siapkan mereka untuk tahun 2021. Dengan curahan berkat-berkat yang terbaik. Kapasitas iman yang jauh lebih baik. Passion. Sangkal diri yang jauh lebih strong daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami bukan menjadi semakin surut, tapi kami semakin menjadi-jadi di tangan-Mu di tahun depan. Sungguh Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Hamba serahkan, hamba memberkati gereja-Mu. Hamba memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan tongkat otoritas, gada didikan Tuhan. Diwariskan menjadi kemenangan demi kemenangan di dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku dan mahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan imanmu. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, ialah penyertaan Tuhan, perkenanan Allah Bapa, bersekutuan bersama dengan Roh Kudus selalu melimpah di dalam kehidupanmu, menyertai engkau. Jadilah garam, jadilah terang dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk tahun yang baru, tahun yang penuh dengan kemenangan. Kami bersyukur buat ibadah kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biar segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.